Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Bapak Yusef Ahmadi FM Hum. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Ketahanan Nasional dalam Membangun Komitmen Kolektif Kebangsaan. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rani Agusriani dengan NIM 24210028, serta dua rekan saya yaitu Dea Karunia Ramdini dengan NIM 24210002 dan Hilmi Hikmatul Azizah dengan NIM 24210041. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan ketangguhan yang dimiliki oleh bangsa dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Ketahanan nasional dimaknai sebagai kemampuan sebuah bangsa dalam menghadapi hambatan dan gangguan yang dihadapi. Konsep dan urgensi ketahanan nasional. Gagasan pokok ajaran ketahanan nasional adalah suatu bangsa atau negara hanya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Ketahanan nasional diperlukan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, atau yang biasa disebut TAHG, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Sebelumnya, izin menyambung materi yang telah teman saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Dea Karunia Ramdini dengan NIM 24210002. Saya akan menjelaskan tentang apa itu tujuan dari ketahanan nasional dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Tujuannya yaitu ketahanan nasional memiliki tujuan utama untuk memperkuat kemampuan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman baik di dalam negeri maupun luar negeri. Guna menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, ketahanan nasional juga bertujuan untuk melindungi pembangunan nasional dari ancaman dan tantangan serta menyatukan kemampuan bangsa. Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya, termasuk menjaga ideologi Pancasila, membangun stabilitas politik, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta memperkuat pertahanan dan keamanan. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk menyambung materi dari rekan saya selanjutnya, yaitu tentang asas-asas ketahanan nasional. Sebelumnya kita jelasin dulu apa itu asas ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional atau TAHNAS adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu. Nah, terkait dengan hal tersebut, dikenal beberapa asas dalam membangun ketahanan nasional Indonesia, antara lain asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif integrasi atau menyeluruh terpadu, dan asas kekeluargaan menurut Kemenhan 2018. Yang pertama yaitu asas kesejahteraan dan keamanan. Aspek kesejahteraan dan keamanan merupakan inti dari ketahanan nasional yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, merupakan kebutuhan manusia yang mendasar serta esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu. Yang kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga yaitu asas kekeluargaan. Ketahanan nasional mengandung nilai keadilan, kearifan, kebersamaan, kesetaraan, gotong royong, tenggang rasa, dan memiliki tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Nah, selanjutnya, mengapa diperlukan ketahanan nasional yang kokoh? Setiap bidang dalam ketahanan nasional saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Maka adanya gangguan pada salah satu aspek dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup bangsa. Pada tahun 1997 sampai 1998, ketahanan ekonomi Indonesia tidak kuat lagi dalam menghadapi ancaman krisis moneter yang berlanjut pada krisis politik. Namun demikian, Indonesia tidak sampai menghadapi kondisi seperti Yugoslavia karena berhasil menata kembali kehidupannya. Selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan ketahanan nasional. Sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Sampai saat ini, kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Bandingkan dengan pengalaman Yugoslavia ketika menghadapi ancaman perpecahan tahun 90-an, ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi akan selalu menunjukkan dinamikanya sejalan dengan keadaan atau kondisi objektif yang ada di masyarakat kita. Berikutnya yaitu esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dan dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang spektrumnya semakin luas dan kompleks. Pada saat ini, hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Astagatra. Ketahanan ekonomi merupakan kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi kedaulatan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya yaitu tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia sangat kompleks dan dinamis. Bangsa Indonesia terus menghadapi ancaman terhadap keamanan nasional baik di luar dan dalam negeri. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih efektif dan strategis dalam meningkatkan ketahanan nasional dan bela negara. Dalam upaya membangun komitmen kolektif kebangsaan, perlu diadakan debat dan diskusi yang terbuka dan demokratis. Warga negara harus diikutkan dalam upaya menghadapi ancaman dan mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini, membayar pajak sebagai sumber pembayaran negara dapat dianggap sebagai bentuk bela negara non-fisik yang penting dalam meningkatkan ketahanan nasional bagi ekonomis.